Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Don't worry, be happy. Kita tentu sering mendengar kata-kata ini, baik dari lirik lagu maupun dari ucapan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa menyangkali bahwa kita semua ingin bahagia, bukan? Dan memang banyak hal bisa membuat kita bahagia. Makan makanan enak, jalan-jalan, bermain dengan hewan peliharaan, memiliki rumah, mobil, dan barang-barang indah, dan lain sebagainya. Slogan Don't Worry Be Happy sendiri disampaikan dalam bentuk kata perintah. Don't, jangan. Be, jadilah, jangan khawatir. Berbahagialah, yang berarti bahwa jika kita mau memperjuangkan untuk bahagia, maka kita akan mendapatkan bahagia. Maka tidak heran untuk mendapatkan kebahagiaan, banyak orang mengusahakan segala cara. Rela bekerja keras, rela kesusahan, mengorbankan kesehatan, bahkan mengorbankan keluarga untuk bahagia. Lalu apakah salah jika kita ingin memperjuangkan kebahagiaan kita? Tentu tidak salah jika kita ingin menjadi bahagia dan mengusahakannya. Allah sendiri memberi kita mandat untuk mengusahakan dan mengelola kehidupan kita. Tetapi akan menjadi salah jika kita mengira bahwa kebahagiaan kita berasal dari dunia ini. Bahwa segala pencapaian kita, materi yang kita dapatkan akan benar-benar membuat kita bahagia. Karena kenyataannya, kebahagiaan yang dari dunia ini adalah semu dan sia-sia. Tidak perlu jauh-jauh, seorang yang bukan Kristen pun menyadarinya. Jim Carrey, aktor sekaligus komedian dari Hollywood, pernah berkata, "Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal, serta memiliki semua yang mereka impikan, sehingga mereka tahu bahwa semuanya itu bukanlah jawabannya." Pernyataan Jim Carrey ini mengisyaratkan fakta. Jika kita sangat terdorong untuk memperoleh pencapaian materi, tetapi saat sudah mencapainya kita menjadi kurang puas dengan pencapaian tersebut. Bukankah saat kita menempuh pendidikan, kita akan berkata, "Saya akan bahagia jika saya sudah lulus." Namun saat sudah lulus, kita menjadi tidak bahagia. Karena kita tidak punya uang yang cukup untuk membeli ini dan itu. Lalu kita akan berkata, "Saya akan bahagia jika saya sudah bekerja." Namun saat sudah bekerja kita merasa kesepian dan mulai berkata, "Saya akan bahagia jika saya menikah." Namun saat sudah menikah kita akan menemui fakta rumitnya pernikahan. Lalu kita akan berkata, "Saya akan bahagia jika." Daftar keinginan kita terus bertambah karena kita tidak pernah puas. Seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Lalu, di mana dan bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati? Tentu saja, kebahagiaan kita hanya bisa kita peroleh di dalam Tuhan yang menciptakan kita. Dibanding kita, Tuhan lebih tahu bagaimana caranya membuat kita benar-benar bahagia, yaitu ketika kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Kita bahagia mengetahui bahwa kita diampuni dan dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Kita bahagia saat kita bertumbuh dalam pengenalan kita tentang Kristus dan ingin hidup bagi Tuhan. Paulus dalam Roma 4 ayat 6-8 mengutip Mazmur Daud. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah Roh Kudus menolong kita menyingkirkan segala sesuatu yang menjerat hati atau mengaburkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga mulai hari ini kita berbahagia dalam segala keadaan. Bukan berdasarkan apa yang kita capai dan miliki, tetapi karena Kristus. Pada akhirnya motivasi dan penggerak kita melakukan segala sesuatu, mengelola kehidupan kita adalah karena rasa syukur kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa kebahagiaan sejati kami
berasal daripada Engkau yang menciptakan kami. Oleh karena Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang besar lewat pengorbanan-Mu, mengampuni dan membenarkan kami. Kiranya seluruh sendi-sendi kehidupan kami dipenuhi oleh kebenaran ini, sehingga kami dalam melakukan segala sesuatu dimotivasi oleh karena kami sudah berbahagia di dalam Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami lakukan mengelola kehidupan ini adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan kiranya menolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.